Kesabaran presenter beken Ruben Onsu sepertinya sudah habis. Ujian kesabarannya sepertinya tak pernah habis usai menjalankan ibadah umroh yang kedua. Pria yang karib disapa Bensu itu tak kuat menahan emosi ketika mengintip salah satu akun fanbase Giorgio dan Sarwenda yang memposting kedua putrinya yang tengah pentas balet. Tentu saja ultimatum itu ditujukan Bensu kepada fanbase Gio Wenda agar tak menggunakan anak-anaknya di setiap momen mesra Wenda Gio sekalipun untuk mendukung pernikahan idola mereka. Janganlah aku baru pulang umroh, mudah-mudahan bisa menghargai ya. Kecaman Ruben di komentar itu akhirnya membuat Wenda murka. Wenda ikut berkomentar dan mengkonter mantan suaminya agar tak memancing prahara. Jika menegur, Wenda juga meminta menyelesaikannya lewat pesan singkat dan tak perlu berkomentar di sosial media yang akhirnya bakal memperkeruh suasana. Wenda yang selama ini diam dan tak pernah melawan akhirnya berontak lantaran komentar Ruben membuatnya hancur. Segala sesuatu yang didoakan bagus ya kita aminin. Penilaiannya wah 10 out of 10 lah ya. Kamu sendiri seperti apa sih, Nyok? Mungkin menanggapinya? Ya, kakak-kakak. Mungkin di hari ayah ini apa yang mau disampaikan untuk ayahnya? Tetap jadi sosok yang luar biasa, tetap semangat untuk kerja, dan terima kasih udah sayang sama aku dan balasannya. Untuk Bunda juga, terima kasih udah jadi ibu yang terbaik. Lantas apa yang membuat Ruben tersulut emosinya hingga akhirnya berkomentar? Benarkah Ruben tak ingin anak-anaknya dijadikan konten kemesraan Wenda dan Gio? Atau Ruben merasa tertinggal karena Wenda sudah menemukan tambatan hati, sementara hubungan Ruben dan Desi Ratnasari terbentur dengan restu anaknya Najwa? Hilang ditanyain lagi, dibilang putus, dibilang Allah. Ya memang belum, nggak ada. Dia sibuk, saya sibuk, nggak ketemu. Ini sibuk nggak ketemu. Iya kan? Jadi maksudku tuh jadinya mau ketemu sama siapapun ya. Kalau aku punya rasa khawatir jadinya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir jadinya gini, kenapa gue jadi takut ya? Kenapa gue jadi ini ya? Ya cuman saya pengen stop kesempatan-kesempatan untuk akhirnya menjadi zolim gitu. Hilang tumbuh hati Desi tak bisa direngkuh. Kabarnya Ruben tengah dekat dengan Celine Evangelista. Dua insan yang tengah mantap hijrah itu serta memiliki kesamaan untuk mendekatkan diri pada sang holik membuat keduanya memiliki chemistry. Tak ayal, kedekatan Ruben dan Celine pun langsung diamini oleh warganet. Ya netizen mah sama siapa juga dijodoh-jodohin. Makanya itu yang kadang saya jadi kayak, ini jujur ya nih baru pulang gitu saya. Takut jadinya kalau kerja sama siapapun gitu, jadi takutnya yang bersangkutan yang dilibatkan kan kurang nyaman gitu kan. Kalau kemarin itu aku collab pengalaman beliau menjadi seorang mualaf dan aku juga kan. Pokoknya kalau ada kekasih pasti kita ceritakan ya. Tapi kalau enggak mau ngapain? Iya kan, kadang berteman semuanya kan berkomunikasi, aku baik aja gitu. Jadi makanya aku nggak mau dalam perjalananku yang sekarang ini lagi benar-benar belajar jadi pecah fokusnya. Kalau aku kan ya aku dari dulu ya udah mau gimana gitu, ya udah diem aja gitu. Ya orang mau ngomong apa juga ya udah nanti, nggak penting omongan orang buat akhirat aku kak. Ya. Mau semua orang ngomongin aku gini, ini cuma dunia. Hidup aku bertahan berapa lama sih kak di dunia? Jeffrey Nicole dan Amira Khan bisa disebut sebagai pasangan paling bucin sejagat raya. 48 jam non-stop melakukan sambungan telepon tanpa jeda seolah menjadi syarat mutlak hubungannya menjadi langgeng. Tapi nyatanya semua itu tak menjamin. Buktinya hubungan Jeffrey dan Amira Khan dikabarkan putus. Hilangnya unggahan kemesraan antara Amira dan Jeffrey di masing-masing akun media sosialnya menjadi bukti jika temali cinta keduanya kandas di tengah jalan. Dan yang paling kentara adalah mereka sudah tak saling follow di Instagram. Melihat fakta tersebut, warganet langsung menyimpulkan jika hubungan keduanya sudah berakhir. Ditambah media Malaysia sudah ramai mengabarkan jika hubungan sejoli ini putus.
Tentu saja putusnya Jeffrey dan Amira ini menuai pro dan kontra. Banyak yang menyayangkan tapi banyak pula yang sudah memprediksi jika hubungan toksik ini tak bakal panjang. Sebelum keduanya dikabarkan putus, kehidupan Jeffrey cukup berubah sejak menjalin hubungan dengan wanita asal negeri jiran tersebut. Saking bucinnya, Jeffrey justru lebih senang di rumah ketimbang harus kongkow dengan sahabatnya di luar. Ya orang lain deh yang harus nilai itu. Buat aku sih ya saling obses lah. Insya Allah. Soon, insya Allah. Doain aja yang baik. Kebucinan itu akhirnya sirna. Perjuangan Jeffrey sepertinya sia-sia untuk terus mempertahankan cinta Amira, meski ia rela menolak semua adegan mesra di film. Doain yang baik aja. Thank you. Ya iyalah, masa nggak takut? Iya makanya cantik kan. Aduh, aku nggak bisa jawab itu lagi. Namun banyak juga yang menyebut jika Jeffrey dan Amira tak putus. Saling unfollow dan memblokir nomor telepon sudah lumrah dilakukan keduanya ketika terjadi perselisihan. Dari awal pacaran sih udah kayak gitu. Sama Amira emang kayak gitu sih treatmentnya. Keinginan siapa? Gak tahu, nggak ada yang bilang pengen kayak gini harus kayak gini, emang terjadi aja gitu. Rencana pernikahan Naysila Mirdad dan Arvito buyar. 3 tahun lebih merenda cinta akhirnya sia-sia. Kabar putusnya Nay dan Arvito itu dilihat dari laman foto berbagi masing-masing. Tak ada lagi foto-foto mesra sejoli itu di akun Instagramnya. Tentu saja hilangnya momen kebersamaan itu langsung memantik spekulasi liar di kalangan warganet jika keduanya sudah tak lagi bersama. Hingga kini musabab putusnya jalinan cinta Nay dan Arvito belum diketahui. Benarkah rencana indah bersanding di altar pernikahan gagal lantaran adanya orang ketiga? Jauh sebelum keduanya dikabarkan putus, Nay sempat mengungkap jika hubungannya dengan Vito masih tahap penjajakan. Bahkan, Nay mengaku jika ia merasa cocok dengan Vito. Aku udah tahu ujung-ujungnya ke situ. Ya kan kalau misalkan namanya kita berhubungan pastinya itu masa penjajakan, masa pengenalan. Orangnya baik banget. Perhatian banget gitu. Ya kalau sampai bisa dijalanin sampai sekarang ya berarti sebenarnya pasti ada kecocokannya dong gitu. Malu ngomongin pacar, terima kasih ya. Apa? Target, jujur aja aku tidak terlalu menargetkan sih. Belum tahu mas, iya. Untuk urusan percintaan, adik dari Nana Mirdad itu memang tertutup. Bahkan hubungannya dengan Vito belum lama terendus. Namun kini keduanya justru dikabarkan putus. Makanya aku minta doanya aja. Karena aku percaya yang namanya jodoh itu kan semuanya ada di tangan Tuhan. Jadi Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Yang terbaik juga buat aku gitu. Belum. Ya kalau harapannya aku minta doanya aja. Aku minta didoain sebanyak-banyaknya sama teman-teman gitu biar diberikan jodoh yang terbaik gitu dengan waktu yang memang tepat, yang terbaik juga gitu aja. Biar lancar semuanya. Makasih ya.